istri. Loh, Yesus Makanya di dalam baik. kekristenan, orang Kristen hanya menikah satu kali kalau dia bercerai dan nikah lagi. Bahkan Bible mengatakan ia selama ia menikah, ia hidup di dalam perzinahan. Nah, ini kegagalan Pak Ustadz memahami daripada Bible itu sendiri. Ah. Nah, yang Iya, saya sekarang saya tanggapi. Ya. Poinnya di situ adalah engkau akan menerima hidup yang kekal. Beda dengan surganya dari Pak Ustadz. Ada 72 beda. bidadari. Memang kan? Bapak, kalau di tempat kami kurang, bukan 100 gitu, cuma 72 gitu loh Pak. Ya. Nah, yang gagal pahamnya Pak Pastor di sini, Anda baca betul-betul. Anda menjelaskan kalau ada yang keluar Islam ikut Yesus maka akan ada terima katanya ya 100 saudara. Oke, saudaranya 100 saudara banyak akan dapat lagi kan ketika keluar dari Islam. Ini istri kayak gimana? Istri kayak gimana? Setelah keluar dari Islam langsung dapat 100 istri gitu di Kristen. Kayak gimana? Bukan begitu konsepnya, makanya itu kegagalannya Pak Ustadz memahami ayatnya. Kalau Pak Ustadz membaca utuh ayat itu, nah maka kesimpulannya adalah penekanannya adalah di hidup yang kekal. Terus di atas itu adalah meyakinkan bahwa jangan takut engkau dibuang oleh keluargamu, oleh istrimu, oleh anak-anakmu hanya karena engkau beriman kepada Yesus. Itu Pak Ustadz. Tapi Yesus tidak pernah menjanjikan 100 istri. Itu fitnah besar gitulah. Kalau saya fitnah, Pak Pastor, kalau saya fitnah berarti ini tukang tulisnya salah gitu. Tapi itu bukan artinya seperti yang Pak Ustadz jelaskan. Ya baik. Kalau anda tetap ngotot, Pak Pastor. Pak Ustadz, baik. Pak Ustadz berusaha melihat Bible berdasarkan keinginan Pak Ustadz. Bukan keinginan saya, sesuai tulisan yang tertulis. Iya, tapi tidak dijelaskan maknanya. Ya, artinya gini. Artinya Anda tidak menerima penjelasannya dan memaksakan dari pandanganmu. Sekarang yang saya mau tanya, itu surga kalian itu kalau ada hubungan di sana, apa bedanya dengan di dunia? Jangan-jangan surga ece-ece. Bapak, Yesus pun kawin di surga gimana sih? Dari mana? Pak Pastor, masa sama kitab sendiri kagak tahu. Sini saya bukakan dah ya. Buka. Mana? Yesus kawin udah dibilang juga. Tuh. Ketawa udah ibunya. Nih, Wahyu 19:7. Ya, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa anak domba? Yesus. Buat apa dia kawin di surga? Pak Ustadz, inilah kegagalan besar yang Pak Ustadz nggak paham tentang ayat itu. Di dalam Bible menggambarkan hubungan kedatangan Yesus adalah menggambarkan seperti mempelai laki-laki dan perempuan. Bagaimana mereka menyambut dalam sebuah pesta. Dan di situ bukan Yesus nikah. Yesus tidak pernah menikah seperti Rasul yang Anda yakini menikahi anak 6 tahun. Loh, kalimat pengantinnya ini apa? Menikah atau bukan? Hah? Makanya saya jelaskan itu diumpamakan seperti pesta. Umpama ya, perumpamaan. Kitab banyak umpama ya. Kalau umpama, Pak Ustadz begini. Saya udah jelaskan sudut pandang keimanan kami. Kalau Pak Ustadz tidak berterima itu kan dari itu sendiri. Kalau saya kan udah menjelaskan masalah bidadari 72 itu pelayan gitu. Ada juga istri yang dibawa.
Terus Ya, kalau dia maksud meninggal, yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, berarti di dalam surga versinya Pak Ustadz itu adalah ada yang namanya kawin mawin. wah ada. Masa hidup kayak gimana di surga nanti? Wah ada, Nah, jelas di sini Pak ada Ustadz, dong. di sini Pak Ustadz yang mau saya katakan inilah Mm-mm. kelas surga Islam dan surga Kristen yang Beda memang. Memang Iya. beda. Jadi kalau Di Kristen kayak gimana Bapak? ya, Pak makanya saya Pastor. jelaskan tadi, dengarkan ya Ah. Pak Ustadz ya, supaya kita tidak saling ini. Di dalam kekristenan, ketika dia dimasuk di dalam surga, tubuhnya yang daging ini diubah menjadi tubuh yang fana dan tidak ada lagi merasakan rasa haus lapar, tidak ada merasakan hawa nafsu suka sama seseorang, tetapi Ini gimana Pak? nah saya udah Kawin jelaskan ini. tadi. Saya udah jelaskan. Perkawinan loh, kawin dia Yesus Pak. Nah, makanya Pak Ustadz Ya. memaksakan tidak menerima penjelasan dari sudut pandang Bible itu sendiri. Ah. Di sana adalah seumpama sebuah pesta seperti seorang mempelai dan digambarkan Yesus itu adalah seperti mempelai laki-laki dan umat-umat yang beriman kepadanya adalah seperti mempelai wanita. Dan Oh jadi Pak Pastor nanti kalau udah masuk surga jadi wanita gitu. Suasananya. Jadi di dalam kekristenan, di dalam kekristenan tidak ada yang namanya kawin, tidak ada kedagingan, tapi Bible mengajarkan di sana adalah tugas mereka adalah hanya menyembah, memuji, menyanyikan pujian untuk menganggungkan nama Tuhan. Enggak ada jasad. Hah? Enggak ada jasad. Enggak ada jasad. Sudah diubah, makanya dengarkan Pak Ustadz. Jasadnya sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan yang tidak merasakan haus, lapar, dan sakit. Tidak merasakan nafsu seperti yang versinya Pak Ustadz itu. Oh, berarti beda memang ya surganya Yesus dengan surga Kristen. Beda berarti. Pak Pendeta, bentar ya. Anda coba Anda baca lengkap gitu ya kitab Anda itu. Yesus mengatakan ada makan dan minum di surga. Gimana sih? Itu kan versinya Pak Ustadz. Makanya saya bilang, aduh bentar nih saya tunjukkan sama Anda. Yesus saja mengatakan makan dan minum, bentar ya. Di surga Anda itu. Gimana sih? Heran saya. Bentar. Sama Anda ya. Nih. Hidup seperti roh. Nih, Pak Pastor ya. Matius 8. Nomor berapa nih Pak Pastor? Ya, nomor 11. Ya. Matius 8 tuh, nomor 11. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan sorga. Lalu Anda bilang sama saya di sorga nggak ada makan minum. Terus tubuh sudah nggak ada lagi lapar. Lalu gimana ceritanya Casper makan nasi? Gitu. Ya, jadi makan di situ adalah ada sebuah pertemuan yang bukan seperti di dunianya Pak Ustadz. Makan nasi, makan daging, makan sapi, tidak ada suasana seperti itu. Tapi sebuah suasana di mana kita bertemu muka dengan Tuhan. Seperti perjamuan. Wah, itu di mana ayatnya, Pak? Pak, itu di mana ayatnya? Kalau saya lihat di sini ya Pak ya, kitab Anda yang berbahasa Yunani duduk makan dengan bahasa anak lino itu adalah duduk makan satu meja, Pak. Ya. Bukan perumpamaan dalam bahasa Yunaninya bukan, tapi real nyata gitu.
Iya, tapi makan di situ bukan seperti makan di dunia, Pak Ustadz. Waduh, makan kayak gimana Karena lagi? nggak ada kompor soalnya. Oh ya Nggak ada iya, terus api untuk masak. eh, Repot